Aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat. Pemerintah menggenjot kampung nelayan Merah Putih. Ritual Yatnya Kasada di Gunung Bromo. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Siang edisi 6 Juli 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ishak. Informasi pertama di siang ini, pemirsa, status Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kini resmi dinaikkan statusnya menjadi siaga atau level 3. Kenaikan status ini ditetapkan setelah terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik secara signifikan sejak pertengahan Juni lalu. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda baru-baru ini dilaporkan sudah 2 kali erupsi dengan melontarkan material abu vulkanik berwarna coklat pekat setinggi 200 meter dari atas puncak kawah. Letusan yang cukup besar tersebut membuat status aktivitas gunung api aktif ini dinaikkan menjadi siaga level 3 dari yang sebelumnya berstatus waspada atau level 2. Berdasarkan catatan petugas Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Pasauran, Kabupaten Serang, Banten, aktivitas vulkanik gunung di tengah laut tersebut terus meningkat sejak 10 Juni 2026 lalu dan telah 2 kali memuntahkan material erupsi dari dalam perut bumi. Terbaru, grafik seismik menunjukkan gunung tersebut mengalami 1 kali gempa tektonik jauh serta 1 kali gempa tremor yang terjadi secara menerus. Meskipun hingga kini belum berdampak langsung pada aktivitas masyarakat nelayan di pesisir Banten, namun petugas menghimbau keras agar para wisatawan maupun nelayan tidak mendekati area kawah aktif dalam radius aman 3 km. Selain itu, pihak berwenang juga memastikan jika peningkatan status Gunung Anak Krakatau ini belum mempengaruhi jalur aman pelayaran laut maupun jalur penerbangan udara. Kita dari tanggal 10 Juli itu ada peningkatan kegempaan dan sampai akhirnya tanggal 2 Juli kemarin dinaikkan statusnya dari waspada ke siaga. Letusan kita baru 2 kali, tingginya sama sekitar 200 meteran. Dari level waspada sebenarnya udah dilarang karena kita melihat di media sosial banyaknya pengunjung yang akan berwisata ke Gunung Anak Krakatau. Masyarakat di pesisir pantai Anyer, Carita, hingga Pandeglang diminta untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu-isu hoaks yang tidak bertanggung jawab, serta selalu mengikuti perkembangan informasi resmi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi maupun PVMBG. Dari Serang, Banten, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Puluhan wisatawan tersengat ubur-ubur api saat berwisata mengisi libur sekolah di pantai selatan Gunung Kidul dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah wisatawan tersengat ubur-ubur api saat bermain air di kawasan pantai selatan Gunung Kidul dalam beberapa pekan terakhir. Tim SAR Satlinmas Korwil 2 Baron mencatat setidaknya 40 wisatawan menjadi korban sengatan ubur-ubur yang tersebar di beberapa pantai wilayah Gunung Kidul. Korban didominasi anak-anak bermain air di tepi pantai. Korban mengeluhkan rasa panas, perih, dan gatal pada bagian tubuh yang terkena tentakel ubur-ubur. Beberapa di antaranya langsung mendapat penanganan dari petugas SAR dan tim kesehatan pantai. Ubur-ubur yang muncul di perairan selatan Gunung Kidul ini diduga merupakan jenis Pisalia pisalis atau yang dikenal sebagai Portugis man-o-war. Warga pesisir menyebut hewan laut ini dengan nama impes atau ubur-ubur api. Hewan ini memiliki ciri khas berwarna ungu keunguan dengan tentakel panjang dan mengandung racun yang dapat menyebabkan iritasi kulit hingga rasa nyeri menyengat. Meski terlihat menarik dan unik, banyak wisatawan tidak mengetahui bahwa hewan ini berbahaya. Sekretaris SAR Satlinmas Korwil 2 Baron menyebut kemunculan ubur-ubur api menjadi fenomena tahunan yang terjadi pada bulan Juni hingga Agustus, bahkan dapat muncul pada awal September. Ubur-ubur tersebut terbawa arus dan gelombang pasang menuju tepi pantai serta muncul saat musim perkembangbiakan. Karakteristik pantai selatan Gunung Kidul yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia memiliki ombak besar dan arus kuat menjadi salah satu faktor mudahnya ubur-ubur terbawa hingga ke bibir pantai. Ramainya kunjungan wisatawan saat libur sekolah tahun ini juga membuat potensi korban sengatan ubur-ubur meningkat. Petugas SAR menghimbau wisatawan untuk tidak menyentuh ubur-ubur yang berada di pasir maupun di air, meski hewan tersebut terlihat sudah mati. Ini di bulan Juni dan biasanya sampai akhir Agustus, bahkan sampai juga di awal September. Sampai hari ini kita sudah menangani kurang lebih hampir 40-an wisatawan yang tersengat ubur-ubur, itu didominasi anak-anak.
Dinas Kesehatan Gunung Kidul turut mengingatkan wisatawan agar segera melakukan penanganan pertama saat terkena sengatan ubur-ubur. Penanganan awal dilakukan dengan membilas area yang terkena menggunakan air laut, bukan air tawar. Selain itu, tentakel yang menempel di kulit dapat dilepaskan dengan menggunakan pinset atau benda pipih, tanpa disentuh langsung dengan menggunakan tangan. Hal ini kita kondisikan agar teman Puskesmas dan Sarlimas bisa koordinasi seandainya terjadi kasus sengatan ubur-ubur, bisa penanganan darurat oleh Sarlimas. Nah, ini kita sesuai dengan pernyataan kemarin, kita siapkan bahan medis dipakainya, itu ada asam cuka 5% yang bisa untuk menangani darurat, kemudian kapas, kemudian sarung tangan untuk melindungi teman-teman Sarlimas agar nanti aman. Kemudian juga obat-obat salep khusus untuk menangani pasien yang akan dikelola teman di Sarlimas. Petugas kesehatan juga menyarankan korban untuk segera menuju pos kesehatan apabila muncul reaksi berat seperti sesak napas, pusing, atau nyeri berlebihan. Hingga kini petugas SAR dan dinas terkait terus melakukan patroli dan memberikan edukasi kepada wisatawan di kawasan pantai selatan Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Tim Liputan Berita Nasional TV. Jenazah pilot warga negara Amerika Serikat yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setelah disemayamkan sementara di Jakarta, jenazah akan dipulangkan ke negara asalnya, Amerika Serikat. Jenazah pilot Nicholas F. Gosselin tiba di kargo jenazah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu sore. Jenazah dibawa menggunakan pesawat Garuda Indonesia penerbangan GA657 dari Jayapura menuju Jakarta. Setelah tiba, petugas melakukan proses penanganan dan persemayaman sementara sebelum jenazah dijadwalkan diterbangkan ke Amerika Serikat untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Selama proses kedatangan, aparat dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta melakukan pengamanan guna memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan lancar. Sementara itu, proses repatriasi jenazah difasilitasi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Nicholas F. Gosselin diketahui telah bertugas sebagai pilot di PT AMA selama 3 tahun. Ia merupakan salah satu dari 16 pilot yang melayani operasi penerbangan perintis di wilayah pedalaman tanah Papua. Saat ini, PT AMA mengoperasikan 8 pesawat jenis Pilatus Porter dan Caravan. Namun, 1 unit pesawat tidak lagi dapat digunakan setelah dibakar dalam insiden penyerangan oleh KKB. Diketahui peristiwa penyerangan terhadap armada PT AMA menjadi kejadian pertama sepanjang 67 tahun mereka melayani penerbangan perintis di tanah Papua. Selama ini, armada AMA berperan mendistribusikan logistik serta menghubungkan masyarakat di daerah terpencil. Sebelumnya, pada Kamis 2 Juli, pesawat Pilatus Porter yang dipiloti Nicholas F. Gosselin diserang saat mendarat di lapangan terbang perintis Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo. Dalam insiden tersebut, pesawat dilaporkan dibakar dan ditembaki, sehingga menyebabkan sang pilot meninggal dunia. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Jalan Pahlawan Komarudin Lama, Pulau Gebang, Jakarta Timur rawan jambret dalam 1 minggu 2 kali penjambretan. Diduga pelakunya adalah warga setempat. Kali ini menimpa pemilik toko sembako yang baru tiba di depan tokonya. Tas berisi uang cash ratusan juta, telepon genggam raib dijambret oleh pelaku. Seperti biasa, setiap pagi, suami istri ini berboncengan sepeda motor berangkat ke tokonya yang berada di Jalan Pahlawan Komarudin Lama, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Namun kali ini, korban diduga sudah dibuntuti pelaku, karena dalam rekaman CCTV, baru saja istri korban yang membawa tas turun dari motor di depan tokonya langsung dijambret pelaku. Korban yang kaget, spontan teriak dan mengejar pelaku. Suami korban yang baru memarkirkan motornya, mendengar teriakan istrinya dijambret, langsung berusaha mengejar pelaku dengan sepeda motornya. Namun pelaku sudah lebih menghilang tancap gas. Jimmy, suami korban, mengaku di dalam tas istrinya berisi uang cash 100 juta rupiah, HP, serta surat berharga lainnya. Tas istri saya. Itu tasnya berisi apa aja tuh, Pak? Jadi tas istri saya itu berisi duit cash, STNK mobil, buku kir mobil, handphone, dan barang-barang yang lainnya. Untuk kerugiannya, Pak, berapa, Pak? Untuk kerugiannya kurang lebih 100 juta, Pak. Korban juga mengakui jika di Jalan Komarudin Lama sering terjadi penjambretan.
Bahkan dalam 1 minggu sudah 2 kali penjamretan yang diduga pelaku orang yang sama, sehingga sudah sangat meresahkan warga. Korban berharap pelakunya yang diduga masih warga sekitar bisa ditangkap aparat kepolisian. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada protein nasional. Program tersebut disiapkan untuk meningkatkan posisi tawar nelayan melalui penyediaan infrastruktur pasca panen, akses pembiayaan hingga kepastian pasar, sehingga hasil tangkapan tak lagi bergantung pada tengkulak. Usai menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Kamis siang, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pada tahun ini pemerintah berfokus kepada swasembada protein ikan setelah swasembada karbohidrat seperti beras dan jagung sudah tercapai. Zulhas mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada protein nasional. Program tersebut disiapkan untuk meningkatkan posisi tawar nelayan melalui penyediaan infrastruktur pasca panen, akses pembiayaan, hingga kepastian pasar, sehingga hasil tangkapan tak lagi bergantung pada tengkulak. Baru saja kami rakor ya, kita sudah program Bapak Presiden adalah swasembada pangan dalam artian luas. Ya. Tahun pertama 2025 sudah tercapai karbohidrat. Karbohidrat itu beras dan jagung. Tahun ini fokusnya adalah protein ikan. Baik ikan tangkap dari laut maupun budidaya. Yang budidaya juga dibagi-bagi, ada yang Pulau Jawa yang besar, yang luas gitu. Bahkan ada juga nanti yang tiap desa ada 40.000 desa. Selain juga membuat kampung nelayan agar seperti sudah ketahui, yang paling tertinggal itu nelayan. Karena nelayan kita tidak punya yang rajin tapi tidak punya daya tawar. Dia kalau melaut dapat ikan banyak, begitu sampai di darat ikannya dijual, daya tawarnya rendah. Ya, kalau nggak dijual ikannya busuk. Nah, ini yang dibereskan oleh Pak Pram, perintah Bapak Presiden, dibikinlah Kampung Nelayan Merah Putih. Senada dengan Zulhas, Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati, atau akrab disapa Titik Soeharto, menyebut pihaknya terus mendorong program positif yang dapat mengentaskan kemiskinan, di antaranya pembuatan koperasi nelayan merah putih. Sebagai mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi 4 DPR RI terus memaksimalkan perannya melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Kami dari Komisi 4, kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi segala program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan, itu kita dorong, kita makan. Jadi terutama ini dengan akan didirikannya kampung nelayan di seluruh Indonesia, ini kita dukung. Kami sudah melihat beberapa kampung nelayan yang sudah didirikan dan ini bisa membantu perekonomian di daerah. Agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah dalam ini melalui direktif Bapak Presiden. Bagaimana kita mengangkat harkat, martabat, dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh. Sementara untuk meningkatkan produksi protein nasional tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan dan lahan,
Pemerintah juga mendorong pengembangan budidaya ikan darat tematik hingga 40.000 titik di 500 kawasan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiagakan Taruna Siaga Bencana atau Tagana di seluruh daerah untuk mengantisipasi krisis air bersih akibat musim kemarau. Langkah ini dilakukan menyusul potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kementerian Sosial mengerahkan relawan Tagana di berbagai daerah sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak kekeringan dan kelangkaan air bersih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, Tagana disiagakan untuk mempercepat penanganan di lapangan, termasuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mitigasi dini pemerintah, seiring prediksi musim kemarau yang berpotensi lebih panjang dan memicu krisis air di sejumlah wilayah. Selain penyiagaan personel, Gus Ipul juga mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, agar distribusi bantuan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Ya, jadi kita memang biasanya ya membantu di daerah-daerah yang rawan kekurangan air bersih. Seperti di Bojonegoro gitu ya, yang Jawa Timur itu biasanya kami nanti akan kolaborasi dengan pemerintah daerah membantu kebutuhan-kebutuhan di sana. Ya, jadi kami memang memetakan dan kami akan bekerja sama dan akan memberikan dukungan di daerah-daerah tertentu, sekali lagi bekerja sama dengan pemerintah daerah. Diketahui sejumlah wilayah di Indonesia mulai mengalami keterbatasan air bersih akibat menurunnya curah hujan. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan melaporkan kondisi kekeringan di wilayah masing-masing agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Dengan langkah antisipatif ini, diharapkan dampak krisis air bersih dapat diminimalisir. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sejumlah calon manajer dan pegawai Koperasi Desa Merah Putih diwajibkan untuk mengikuti program pendidikan latihan militer. Kebijakan ini menuai beragam tanggapan, salah satunya dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan juga Imigrasi, Yusril Iza Mahendra. Sejumlah calon pemimpin dan karyawan Koperasi Desa Merah Putih harus bersiap menjalani latihan fisik dan mental melalui program latihan militer. Langkah ini diambil guna meningkatkan kedisiplinan, integritas, serta rasa cinta tanah air di lingkungan pengelola lembaga ekonomi desa tersebut. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi, Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa dirinya tidak melihat adanya masalah dalam keikutsertaan para pegawai koperasi dalam program tersebut. Saat dijumpai sejumlah wartawan di Balai Sidang Universitas Indonesia, usai meraih gelar doktor filsafatnya, Yusril menyatakan bahwa pendidikan militer sebenarnya sangat penting. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata untuk menumbuhkan jiwa bela negara. Ya, pendidikannya memang ada rencana begitu, tapi kan sudah diubah ya oleh Kementerian Pertahanan. Baik, kalau misalnya latihan Komcat sih menurut saya bukan jadi masalah ya, karena Komcat itu kan cadangan ya, dan itu berguna bagi banyak orang, terutama untuk memahami seluk-beluk masalah pertahanan negara dan juga melatih orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan bela negara, melatih kedisiplinan dan sebagainya. Dan menurut saya hal seperti itu tetap saya dilakukan. Yusril menambahkan bahwa nilai-nilai kedisiplinan yang diperoleh dari pendidikan militer dapat memperkuat karakter dan diharapkan dapat melahirkan generasi pengelola koperasi yang tangguh, jujur, dan siap melayani masyarakat desa dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kementerian Haji dan Umroh menggelar rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Hal ini menjadi forum penting melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji yang akan dijadikan sebagai dasar perbaikan pelayanan haji pada tahun 2027 mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan lancar serta mendapatkan berbagai apresiasi dari seluruh pihak. Penyelenggaraan haji 2026 menjadi perdana yang di bawah naungan secara langsung dari Kementerian Haji dan Umroh. Namun terdapat 2 poin yang akan menjadi fokus Kementerian Haji dan Umroh sebagai evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2027 mendatang. Salah satunya sektor kesehatan jemaah yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan kualitasnya pada musim haji berikutnya.
Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan membangun tenda bertingkat di Mina. Kita ingin mengevaluasi apa yang telah kita lakukan kemarin. Kita berharap berbagai kekurangan-kekurangan yang kita lakukan kemarin kita perbaiki. Tentu banyak hal yang perlu kita perbaiki, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 8 lagi. Kesehatan pasti. Kita sudah berhasil menurunkan tingkat kematian, tapi itu masih belum cukup. Masih kurang banyak. Kita berharap tahun depan mungkin sekitar 200. Syukur bisa kita tekan lagi. Kemudian yang kedua tentang beberapa hal terkait Mina. Mina memang kita tahu bahwa Mina ini tempatnya memang dari dulu segitu-segitu aja kalau bahasa anak muda. Tapi tiap tahun jamaahnya semakin bertambah. Sehingga kita kemarin sempat berpikiran mungkin nggak tenda-tenda itu menjadikan tenda yang bertingkat misalkan untuk menambah kapasitas, tapi itu juga tergantung dari komunikasi kita dengan pihak Saudi nantinya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang juga mengapresiasi meningkatnya pelayanan haji pada tahun 2026. Marwan mendukung penuh langkah pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh agar meningkatkan pelayanan jemaah haji pada musim haji 2027 mendatang. Akan mendukung, meyakinkan pihak Saudi bahwa kebutuhan kita menyelani jamaah supaya mereka turut serta untuk memberikan fasilitas. Saya kira keterbukaan evaluasi hari ini penting untuk peningkatan yang akan datang. Kami tentu mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, sepanjang itu bagian dari peningkatan kepelayanan kita pada jamaah dan itu bagian dari upaya kita untuk memberikan kemudahan dan lebih murah dibanding tahun lalu. Kami kira ini yang kita tunggu dari evaluasi haji tahun ini. Mudah-mudahan kita menemukan jalan, menemukan cara untuk peningkatan pelayanan kita. Dari Jakarta, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Bagaimana teman-teman ketahui bahwa Jangan beranjak pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, pelarian 2 buronan kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan spesialis proyek fiktif akhirnya kandas di tangan Unit 3 Satreskrim Bareskrim Polri. Kedua pelaku yang telah buron sejak Agustus 2025 ini diamankan di 2 lokasi berbeda setelah merugikan pihak perusahaan hingga lebih dari 7 miliar rupiah. Unit 3 Satreskrim Bareskrim Polri berhasil mengakhiri pelarian 2 tersangka kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Kedua tersangka berinisial JAP dan ADM ditangkap setelah buron selama hampir 1 tahun. Kasus ini mencuat setelah pihak korban yakin PT HSJ mencium adanya kejanggalan dalam laporan keuangan kedua pelaku terkait agenda pemasaran perusahaan. Modus yang digunakan para pelaku adalah dengan membuat rencana strategis dan proposal event peluncuran produk fiktif. Dengan dokumen palsu tersebut, mereka mengajukan anggaran hingga mencairkan dana besar dari perusahaan. Kecurigaan manajemen bermula saat audit internal menemukan banyak kejanggalan administratif pada laporan pertanggungjawaban. Setelah ditelusuri, event promosi tersebut ternyata sama sekali tidak pernah diselenggarakan. Akibatnya, PT HSJ mengalami kerugian nyata mencapai 7,2 miliar rupiah. Kami bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan, di mana hasil penyelidikan tersebut membuahkan hasil. Kami temukan saudari JAP ada di daerah Cianjur dan saudari ADM berada di daerah Tangerang Kota. Tersangka JAP berhasil ditangkap di kawasan perumahan Duta Metropolis Residence, Cigenang, Cianjur pada Mei lalu. Meski petugas sempat terkendala minimnya petunjuk, pengembangan penyelidikan kemudian berhasil mengarah kepada tersangka kedua, ADM, yang dibekuk di perumahan Duren Village, Kota Tangerang. Kini, kedua tersangka beserta barang bukti telah diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Barat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 486 atau pasal 488 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Seorang pria berjaket biru diduga tega mencuri sebuah telepon genggam milik seorang pedagang bakso di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terduga pelaku berpura-pura sebagai pembeli dengan ikut antri bersama 2 pelanggan dan juga langsung menghilang bersamaan dengan raibnya ponsel milik korban yang tergeletak di atas meja.
Rekaman kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian telepon genggam yang diduga dilakukan seorang pria berjaket biru. Melihat adanya antrean pembeli, pria berjaket biru dan memakai helm putih ini langsung memarkirkan sepeda motornya. Seolah ikut antre untuk membeli bakso, pria tersebut kemudian pergi usai diduga mengantongi ponsel penjual bakso yang tergeletak di atas meja. Kecurigaan korban baru muncul setelah menyadari pria berjaket biru tersebut telah pergi tanpa membeli bakso bersamaan dengan hilangnya telepon genggam. Saya lagi ngelayanin bakso, pertama ada 2 orang masuk sini kan beli. Nah saya biasa layanin kan, memang saya agak cerobohnya handphone taruh di tempat tadi, di belakang saya nggak kelihatan gitu kan. Pas saya ngelayanin di sini, 1-2 bungkus. Nah habis itu kayaknya di belakang ada yang ngantri nih, di belakang saya. Cuma saya udah ngeh tuh ngelihat ke belakang, oh ada yang ngantri lagi nih. Nah jadi saya buru-buru ngepakin, terus yang 2-nya udah selesai itu saya bungkusin. Pas saya udah kelar, loh kok yang 1 lagi nggak ada, kemana ya? Nah nggak taunya udah tuh biasa aja, saya emang nggak mikir handphone hilang, ada itu masih ngobrol lagi, ada anak saya di situ kan. Pas udah agak lama, nggak taunya inget lah handphone kemana, nggak ada gitu kan. Akibat aksi pencurian tersebut, korban harus kehilangan telepon genggam seharga hampir 5 juta rupiah yang biasa dipakai untuk menerima pesanan online. Berharap agar pelaku dapat ditangkap dan ponsel miliknya kembali, korban pun akhirnya membuat laporan resmi ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi teror mati listrik menghantui warga Jalan Revolusi Cilodok, Kota Depok. Selain membuat resah, aksi para pelaku pun membuat kerugian materi salah satu warung pedagang ikan lantaran ikan dagangannya mati karena listrik padam. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak sekelompok remaja berjalan dengan santai sambil mengincar rumah warga yang menjadi sasarannya. Para pelaku dengan sengaja secara acak mematikan sejumlah aliran listrik rumah warga pada waktu dini hari. Menurut warga sekitar, Hidayat Kurniawan mengatakan aksi teror mati listrik ini sudah kerap terjadi. Sedikitnya ada 5 rumah warga dan 1 warung yang menjadi korban aksi teror mati listrik ini. Sebelum terpasang kamera pengawas, para pelaku sempat dipergoki warga dalam melancarkan aksinya. Namun aksinya kini kembali terulang hingga membuat warga resah. Jadi kronologinya sekitar jam 2:30, sekelompok anak muda mematikan listrik rumah-rumah warga sekitar jam 2:30 pagi, Bang. Berapa orang, Bang? Sekitar 4-5 orangan. Usianya? SD sampai SMP, berarti sekitar 10 tahun ke atas lah. Berapa rumah sih? Sekitar 4-5 rumahan lah. Yang ketangkap CCTV baru 1 rumah, karena nggak masuk ke dalam. Meski para pelaku bukanlah warga sekitar, namun warga setempat telah melaporkan aksi teror mati listrik ini ke pihak pengurus lingkungan. Jika nantinya aksi para pelaku kembali dipergoki warga setempat, maka pengurus lingkungan bersama warga tak segan-segan memanggil orang tua pelaku untuk memberikan pembinaan lantaran warga telah geram dengan aksi para pelaku tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, sawah berlumpur di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini kembali menjadi arena pacu jawi, tradisi balap sapi khas Minangkabau yang digelar setelah musim panen padi. Atraksi ini tidak hanya menyajikan ketangkasan para joki, tetapi juga menjadi simbol pelestarian budaya dan kebersamaan masyarakat. Ratusan warga dan wisatawan memadati persawahan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat untuk menyaksikan pacu jawi, tradisi turun-temurun masyarakat Minangkabau yang digelar setiap usai masa panen. Dalam atraksi ini, sepasang sapi berlari kencang melintasi sawah yang tergenang air dan lumpur. Seorang joki berdiri di atas papan kayu kecil sambil mengendalikan kedua sapi, menciptakan percikan lumpur yang menjadi ciri khas pacu jawi. Berbeda dengan balap pada umumnya, pacu jawi bukanlah perlombaan antara 2 peserta secara bersamaan. Setiap pasang sapi berlari secara bergantian, kemudian dinilai berdasarkan kecepatan serta kemampuannya berlari lurus oleh dewan juri. Tokoh masyarakat setempat, Datuk Bahar, mengatakan pelestarian pacu jawi membutuhkan kerjasama antara generasi muda dan para sesepuh. Menurutnya, dukungan semua pihak menjadi kunci agar tradisi ini tetap terjaga dan dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Ia menambahkan, pacu jawi memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan ini juga mendukung pertanian melalui pengolahan sawah, serta menjadi sarana melestarikan budaya asli Minangkabau. Bagi masyarakat Tanah Datar, pacu jawi memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi. Sapi yang menampilkan performa terbaik akan memiliki nilai jual lebih tinggi, sementara festival ini terus menjadi daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan tradisi Minangkabau kepada masyarakat luas. Tim
Liputan Berita Nasional TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, ribuan umat Hindu Tengger ini mendaki kawah Gunung Bromo di Jawa Timur untuk mengikuti ritual Yatna Kasada. Tradisi turun-temurun ini menjadi wujud rasa syukur atas hasil panen dan juga berkah kehidupan, sekaligus menjadi salah satu daya tarik budaya Indonesia yang mendunia. Sejak dini hari, ribuan umat Hindu Tengger mendaki jalur terjal menuju kawah Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur untuk melaksanakan ritual Yatna Kasada. Mereka membawa beragam sesaji berupa hasil bumi, buah-buahan, sayur mayur, uang tunai hingga ternak sebagai persembahan. Setelah memanjatkan doa, para peserta melemparkan sesaji ke dalam kawah Gunung Bromo. Di lereng kawah, sejumlah warga dengan berani menunggu jatuhnya persembahan menggunakan jaring dan kain sarung karena mereka meyakini sesaji yang berhasil ditangkap akan membawa keberuntungan dan berkah. Kedua panitia penyelenggara Yatna Kasada, Bambang Suprapto, menjelaskan rangkaian acara diawali dengan pendakian menuju kawah untuk mempersembahkan hasil panen. Kegiatan berlangsung sejak pagi hingga malam hari dan ditutup dengan rangkaian penutup ritual Kasada. Salah satu umat Hindu Tengger, Vivin Irawati, menyebut sesaji yang dipersembahkan terdiri dari berbagai hasil pertanian, seperti bawang daun, hasil bumi, serta ternak sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Hyang Widi. Ritual Yatna Kasada telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Tengger dan berpedoman pada legenda leluhur mereka. Tradisi ini menjadi wujud terima kasih atas kehidupan, kemakmuran, dan kesuburan tanah yang dinikmati selama 1 tahun terakhir. Selain memiliki makna religius, Yatna Kasada juga menjadi salah satu atraksi budaya paling ikonik di Indonesia yang menarik ribuan wisatawan setiap tahun. Melalui ritual ini, masyarakat Tengger berdoa agar selalu diberikan keselamatan, hasil panen yang melimpah, serta kekuatan untuk terus melestarikan warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kawasan wisata Puncak masih menjadi magnet bagi warga yang ingin menghabiskan waktu liburan. Salah satunya objek wisata alam Gunung Mas Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dibanjiri para pengunjung yang ingin menikmati libur anak sekolah. Momen libur panjang anak sekolah dimanfaatkan warga bersama keluarga untuk berwisata ke agrowisata Gunung Mas di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor yang kini semakin ramai oleh pengunjung. Berbagai permainan disiapkan untuk memanjakan pengunjung, terutama bagi anak-anak, mulai dari kereta wisata dan keranjang sultan, serta rainbow slide menjadi wahana favorit para pengunjung. Pengunjung yang didominasi keluarga tampak antusias menikmati berbagai wahana, sehingga agrowisata Gunung Mas memberikan pengalaman libur sekolah yang tak terlupakan bagi anak-anak. Atau ada warna baru nggak? Udah naik belum? Belum. Kenapa? Soalnya kan ke Gunung Mas, liburan sekolah. Udah berapa kali Bu sebelumnya? Sebelumnya udah pernah kesini, tapi karena anak-anak senang jadi balik lagi. Terus gimana Bu? Kan kondisinya macet. Ya. Terbayar nggak dengan lokasi suasana di sini? Terbayar banget, suasananya emang walaupun panas tapi itu udaranya kan sejuk ya. Kita pemandangan ngeliat yang hijau-hijau. Walaupun macet juga hibur gitu lah, nggak terbayar sama suasana di sini. Dengan pemandangan alam yang indah, udara yang sejuk dan segar, serta hamparan kebun teh yang luas dan hijau, menjadi daya tarik utama tempat wisata ini. Fasilitas peristirahatan pun dipersiapkan agar pengunjung dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman. Tak mengherankan, objek wisata tersebut kini dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Untuk di libur sekolah ini, di libur panjang, untuk pengunjung alhamdulillah sekarang ada kenaikan di 70-80%. Sekarang lumayan ramai karena emang lagi padat pengunjung juga dari penginapan, dari weekday sampai ke weekend itu lumayan full. Menurut marketing Gunung Mas, Dela, jumlah kunjungan wisatawan di libur panjang anak sekolah ini mengalami peningkatan dari 70 hingga 80% dibandingkan hari biasa.
Dari Bogor, Jawa Barat, Jurnalis Berita Nasional TV. Tak ada rumput hijau ataupun tribun megah, yang ada hanyalah jalan kampung yang setiap hari dilalui kendaraan oleh warga. Namun sore itu pemirsa, kawasan Menteng Jaya, Jakarta Pusat berubah menjadi pusat perhatian anak-anak berlari mengejar bola, sementara warga memadati sisi jalan untuk memberikan dukungan. Keterbatasan fasilitas tak menyurutkan semangat Karang Taruna RW 08, Kelurahan Menteng, Jakarta. Ya, di tempat ini Karang Taruna RW 08 Kelurahan Menteng Jakarta Pusat menyulap menjadi lapangan turnamen, yang dimana turnamen ini disebut sebagai Liga Aspal, yang dimana anak-anak ini menunjukkan kemampuan, bakat, dan juga potensi yang dimiliki. Nah, gimana keseruannya? Langsung aja kita lihat ya. Berangkat dari minimnya ruang bermain bagi anak-anak, mereka menghadirkan Liga Aspal, sebuah kompetisi sepak bola usia di bawah 13 tahun yang memanfaatkan jalan lingkungan sebagai lapangan pertandingan. Turnamen ini bukan sekedar mengisi waktu libur, kehadirannya berhasil menghidupkan kembali kebersamaan warga. Sorak-sorai penonton terdengar setiap kali bola mengarah ke gawang, menciptakan suasana yang jarang terlihat di lingkungan tersebut. Liga Aspal ini goalsnya seperti apa sih, Bang? Untuk goalsnya sih pastinya sih ngelihat anak-anak yang biasa kita hampir setiap hari itu, setiap sore juga itu anak-anak suka main di jalanan gitu. Makanya teman-teman Karang Taruna juga dibantu juga sama Pak RT buat mewadahi mereka lah. Makanya akhirnya adanya Liga Aspal buat permainan ini. Nih Bang, kalau dilihat kan tadi beberapa ada yang lumayan acara mainnya segala macam. Nah, apa mereka berhenti hanya sekedar di tempat ini aja atau ada penyaluran bakat lainnya? Kalau untuk jangka panjang ya, kalau kita ngomongin jangka panjang sebenarnya ini bakal jadi jangka panjang sih. Untuk misalnya bisa jadi nanti dia bakal mewakilin untuk tingkat RW, untuk antar kelurahan, nanti pun yang mewakilin juga kelurahan antar tingkat kecamatan. Nah, bakal jangkanya bakal panjang juga sih sebenarnya. Makanya kita juga mau ngajuin juga ke pihak Pemprov lah mungkin ya, biar kita lihat bahwa anak-anak di sini tuh sebenarnya yang nggak pernah kelihatan gitu kesorot itu, biar jadi apa ya, ternyata ada loh anak-anak yang dari dalam gang itu bakat bolanya tuh luar biasa gitu, punya potensi. Antusiasme masyarakat pun terus meningkat. Warga yang biasanya beraktivitas di dalam rumah kini berkumpul menyaksikan setiap pertandingan. Di sisi lain, anak-anak mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan sekaligus menyalurkan hobi mereka meski tanpa lapangan sepak bola yang layak. Melalui Liga Aspal, jalan kampung tak lagi hanya menjadi akses penghubung antar rumah. Tempat sederhana itu berubah menjadi ruang bagi lahirnya semangat sportivitas, kebersamaan, dan harapan baru bagi generasi muda. Sebuah bukti bahwa keterbatasan fasilitas tidak pernah mampu membatasi kreativitas dan mimpi. Jadi pemirsa, gimana keseruannya pertandingan hari ini? Bisa dilihat penonton kurang lebih mencapai ratusan orang yang antusias untuk menonton pertandingan di sini. Ibrahim Theo Afandi dari Jakarta melaporkan. Pemirsa, antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel terus meningkat. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, menargetkan padel menjadi olahraga yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan Rosiade Padel Turnamen 2026. Rosiade Padel Turnamen 2026 seri kedua digelar di Ground Padel Alam Sutra Serpong, Tangerang Selatan pada Sabtu. Turnamen ini menjadi bagian dari upaya mendorong perkembangan padel agar tidak lagi dianggap sebagai olahraga kalangan atas. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, menilai semakin banyaknya lapangan padel di berbagai daerah membuat biaya sewa lapangan kian terjangkau. Kondisi tersebut dinilai membuka akses masyarakat untuk menekuni olahraga ini. Turnamen-turnamen yang kami adakan ini tentu ingin mendukung PPPI supaya padel lebih berkembang dan bisa padel menjadi olahraga rakyat. Kita tahu kenapa padel bisa jadi olahraga rakyat. Dulu lapangan padelnya terbatas. Sekarang lapangan padel itu sudah menjamur di berbagai wilayah. Dulu lapangan padel ini sewa courtnya mahal. Sekarang karena begitu banyak, harga courtnya tambah lama tambah murah. Menurut Andre, padel kini tidak hanya menjadi aktivitas olahraga, tetapi juga sarana berkumpul keluarga karena dapat dimainkan oleh berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.
Andre optimis dalam 1 hingga 2 tahun mendatang padel akan semakin menjamur di berbagai wilayah Indonesia. Tingginya minat masyarakat terlihat dari jumlah pendaftar turnamen yang mencapai 1.100 orang. Namun, panitia hanya dapat menerima 260 peserta karena keterbatasan slot dan waktu pelaksanaan. Turnamen ini digelar tanpa biaya pendaftaran dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Selain menjadi ajang kompetensi, kejuaraan ini juga mendukung program pengembangan atlet oleh pengurus besar padel Indonesia, termasuk menjadi bagian dari seleksi atlet junior yang akan dipersiapkan menghadapi kompetisi tingkat Asia Pasifik. Dari Tangerang Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, ratusan warga dan wisatawan memadati kawasan bekas tembok Berlin, Jerman untuk menikmati keindahan musim bunga sakura. Deretan pohon yang mekar sempurna tidak hanya menawarkan pemandangan memukau, tetapi juga menjadi simbol persatuan Jerman pasca reunifikasi. Suasana meriah terlihat di sepanjang jalur bekas tembok Berlin pada Minggu waktu setempat. Ratusan pengunjung berjalan di bawah rindangnya pohon sakura yang tengah mekar, sambil berfoto dan menikmati keindahan bunga berwarna merah muda yang hanya hadir dalam waktu singkat setiap tahun. Salah seorang warga bernama Dipti mengaku baru pertama kali mengunjungi lokasi tersebut. Menurutnya, pemandangan pohon sakura yang sedang berbunga sangat memukau. Terlebih lokasinya yang berada dekat pusat kota, sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Pohon-pohon sakura di Berlin memiliki makna sejarah yang mendalam. Sebagian besar pohon tersebut merupakan hadiah dari sebuah asosiasi di Jepang untuk merayakan reunifikasi Jerman setelah runtuhnya tembok Berlin. Seorang pengunjung lain menilai, saat ini merupakan waktu terbaik untuk menikmati keindahan sakura di Berlin. Meskipun musim mekarnya datang lebih lambat dibandingkan di sejumlah negara Asia, kondisi bunga kini disebut berada pada puncak keindahannya. Di sepanjang Berlin Wall Trail, jalur yang dahulu memisahkan Berlin Timur dan Barat, deretan pohon sakura kini menjadi lambang perdamaian dan persatuan. Bagi banyak warga internasional, musim sakura juga menjadi momen untuk merayakan tradisi musim semi yang akrab dengan budaya Asia. Dengan lebih dari 1.000 pohon sakura yang tumbuh di berbagai sudut kota, terutama di kawasan TV Asahi Cherry Blossom Alley, musim sakura di Berlin terus menarik ribuan pengunjung ingin menikmati keindahan bunga sebelum kelopaknya berguguran. Sementara itu ribuan warga memadati sungai Nanlei di Kabupaten Menglian, Provinsi Yunnan, Tiongkok untuk mengikuti festival ikan suci yang telah berlangsung lebih dari 6 abad. Tradisi ini, pemirsa, tak hanya menawarkan kemeriahan yang menangkap ikan, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Sungai Nanlei di Kabupaten Menglian, Cina Barat Daya dipenuhi ribuan peserta yang turun ke air untuk mengikuti festival ikan suci pada Minggu waktu setempat. Peserta dari etnis Dai, Lahu, dan Hua berlomba menangkap ikan menggunakan jaring maupun tangan kosong. Di sepanjang lokasi acara, para pengunjung juga disuguhi beragam pertunjukan seni dan budaya tradisional yang menambah semarak suasana festival. Antusiasme masyarakat terlihat dari membludaknya jumlah peserta yang datang dari berbagai daerah. Salah satu peserta mengaku terkesan melihat ramainya festival tahun ini. Menurutnya, meski acara tersebut digelar setiap tahun, jumlah pengunjung kali ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Festival Ikan Suci memiliki sejarah lebih dari 600 tahun. Rangkaian kegiatannya meliputi menangkap ikan secara bersama-sama, jamuan makan di jalanan, hingga pelepasan lentera sebagai simbol doa dan harapan. Salah satu atraksi yang paling dinantikan adalah kompetisi mencari ikan raja, di mana para peserta berusaha menangkap ikan dengan bobot mencapai 20 kg. Menurut pengunjung, festival ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan antar warga dan memperkenalkan kekayaan budaya etnis minoritas kepada masyarakat luas.
Berawal dari tradisi melindungi ikan sebagai sumber kehidupan, festival ini berkembang menjadi sarana edukasi lingkungan. Menjelang acara, masyarakat terlebih dahulu melepaskan benih ikan ke sungai sebagai wujud komitmen menjaga keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistem. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional siang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.